Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka guys. Saya ingin menyampaikan konsepsi luhur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adalah hal yang penting bagi kita untuk memberi perhatian yang besar kepada apa yang pernah Bung Karno sampaikan tentang alasan sangat mendasar dari didirikannya negara Indonesia merdeka ini. Di mana Bung Karno pernah sampaikan dalam salah satu pidatonya bahwa tujuan, maksud, dan tekad kita mendirikan negara Indonesia merdeka ini adalah untuk menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi satu bangsa yang terdiri dari ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya apa? Artinya ada sebuah grand design yang luhur di balik susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Artinya bahwa para pendiri bangsa ini, mereka tidak menyusun negara ini dengan asal-asalan. Negara kita ini benar-benar dirancang untuk dapat menjadi alat bagi terwujudnya ratusan juta insan al-kamil. Jadi aslinya negara ini adalah sebuah formulasi sistem yang dimaksudkan untuk mencetak manusia-manusia yang berakhlak luhur. Dan formulasi sistem yang diletakkan oleh para pendiri bangsa ini sejak mula-mula dan diletakkan oleh sejarah perjalanan bangsa Indonesia, itulah yang mesti kita pahami dengan baik. Sebab sebenarnya kunci agar negeri ini menjadi satu negeri yang diberkati Allah dari langit dan bumi terletak pada seberapa luhur karakter penduduk negeri ini. Sebagaimana Allah tetapkan itu dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Lalu seperti apa sebenarnya susunan formulasi sistem bernegara kita yang didesain oleh para pendiri bangsa ini untuk memastikan bahwa bangsa Indonesia ini diisi oleh ratusan juta insan al-kamil? Nah, untuk memahami hal ini secara komprehensif, kita bisa mengawali kajian tersebut dengan menjadikan preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sentral rujukan. Berikut pandangan Bung Karno tentang kedudukan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Declaration of Independence kita, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan pedoman-pedoman tertentu untuk mengisi kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan kenegaraan kita, untuk mengetahui tujuan dan memperkembangkan kebangsaan kita, untuk setia pada suara batin yang hidup dalam kalbu rakyat kita. Jadi, kenapa preambul? Karena preambul atau pembukaan UUD 45 ini memuat intisari daripada kebangsaan kita. Ia adalah rangkuman dari apa yang kita sebut nasionalisme Indonesia itu. Melalui preambul ini kita akan memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa. Kita akan paham titik berangkatnya bahwa bangsa Indonesia dan di mana ujung perjalanan atau ujung daripada cita-cita bangsa Indonesia ini. Melalui preambul ini, kita juga akan paham simpul-simpul penting sejarah kejadian bangsa Indonesia. Kita akan paham nilai-nilai fundamentalnya, apa yang mendasari kehidupan berbangsa bernegara kita, dan bagaimana harusnya kita menyelenggarakan negara kita ini. Dan bahkan, melaluinya kita akan dapat memahami jiwa terdalam dari bangsa kita ini. Jadi memang bisa dikatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah naskah sentral dalam ajaran kebangsaan kita. Nah, hal yang perlu kita pahami juga terkait pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga dikenal dengan nama Declaration kemerdekaan kita itu, bahwa ia adalah suatu kesatuan tak terpisahkan dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 45 oleh Bung Karno disebut sebagai saudara kandung dari proklamasi kemerdekaan. Itulah kita dapat dengan jelas melihat cetusan jiwa nasional yang sedalam-dalamnya dari pernyataan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu. Maka dari itu, dengan kedudukan yang penting dan sentral inilah maka
menjadi hal yang sangat tepat jika kita menjadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini sebagai rujukan atau sebagai sentral penggalian daripada ajaran kebangsaan kita atau nasionalisme Indonesia itu, yang dengannya kita akan memiliki peta pemahaman yang komprehensif tentang kebangsaan Indonesia itu. Akhir kata, perhatikanlah pesan Bung Karno berikut ini agar dengannya kita dapat berpijak di atas satu garis dan bergerak menuju kepada arah yang tepat untuk menuntaskan apa-apa yang menjadi cita-cita luhur bangsa ini sejak mula-mula. Saudara-saudara kaum revolusioner sejati, kita berjalan terus. Ya, kita berjalan terus, berjuang terus. Kita tidak akan berhenti. Kita berjalan terus, menuju terus pada sasaran tujuan seperti diamanatkan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945 beserta anak kandungnya yang bernama Deklarasi Kemerdekaan yang tertulis sebagai mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam SOP telah saya tandaskan dan gamblangkan cetusan tekad nasional kita itu, cetusan segala kekuatan nasional secara total, cetusan isi jiwa nasional sedalam-dalamnya. Pendek kata, dalam SOP itu, saya telah memberikan Darstellung daripada deepest inner self kita. Dui tunggal proklamasi dan deklarasi adalah sasaran tujuan perjuangan kita yang jelas, tandas, terang, gamblang. Ia adalah pegangan hidup, tujuan hidup, falsafah hidup, rahasia hidup. Ya, pengayoman hidup dari revolusi kita. Jadi, setialah pada amanat proklamasi kemerdekaan dan patuhlah kepada garis lurus yang dititahkannya dalam deklarasi kemerdekaan itu. Jadilah revolusioner sejati, jadilah patriot proklamasi. Merdeka.